Dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kepada manusia, apalagi kepada anak sendiri. Ada jenis orang tua yang kata-katanya tidak baik kepada sang anak. Dia mengucapkan ketika marah kalimat sumpah serapah. Dia mengucapkan kata-kata yang membanding-bandingkan antara anak. Dia mengucapkan kata-kata yang membuat anaknya merasa, kamu bodoh banget sih nak. Akhirnya dia terserap di kepalanya, iya aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Seperti itu. Itu disebabkan karena kata-katamu sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-159? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka akan menjauh daripada sekelilingmu. Wahai para ibu dan para ayah, Rasulullah saja menyuruh kita kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim yang mencintai Allah, kita katakan aku mencintaimu karena Allah. Uhibbuki fillah, uhibbuka fillah. Itu sama teman seiman, apalagi sama anak sendiri. Kadang-kadang ada di antara kita yang gak terbiasa dalam keluarga. Nak, mama sayang sama kamu nak. Nak, mama cinta sama kamu nak. Kamu tuh permata hati mama nak, I love you sayang. Kadang-kadang kebiasaan mengucapkan cinta ini gak ada dalam kebiasaan keluarga kita. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita kepada sesama saudara saja kita katakan aku mencintaimu karena Allah, apalagi dengan anak sendiri. Jadi wajar kalau anak-anak kita mengatakan mama gak sayang sama aku, karena dia gak merasakan dan gak ngerti kalau selama ini mamanya larang-larang karena mamanya sayang. Karena mamanya gak pernah katakan I love you nak, mama sayang kamu nak, dia gak ngerti. Menurut ibu sayang, menurut dia mama gak sayang karena gak diucapkan cinta itu. Atau gak dipeluk, gak dicium anak itu. Ada loh orang tua khususnya ayah yang gak melakukannya. Makanya di zaman Nabi ada seseorang yang namanya Aqra, punya 10 orang anak. Kemudian beliau katakan kepada Nabi, kau mencium ya cucu-cucumu itu? Kemudian kata Nabi, tentu saja. Aku punya 10 anak, gak pernah aku cium, gak pernah aku peluk-peluk. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Maka budaya akan mengelus-ngelus pundaknya, mengelus-ngelus kepalanya, physical touch ya, kita peluk-peluk dia ketika dia masih kecil. Masya Allah, itu membuat dia tahu bahwa dia disayangi. Coba deh sekali-kali, ibu-ibu boleh tanya sama anak-anak, nak, menurut kamu di antara anak-anaknya mama, yang paling mama sayang siapa sih? Kalau dia menjawab, mama sayang semuanya, Masya Allah, berarti berlaku adil dengan anak-anak itu. Mereka masing-masing anak merasakan kasih sayang yang sempurna dari orang tuanya. Tapi kalau ada anak kita mengatakan mama sayangnya sama adik aja, berarti kita harus evaluasi. Mungkin kakaknya kurang diberikan kata-kata sayang, mungkin kakaknya kurang dibelai, kurang dipeluk, kurang dicium. Begitu ibu-ibu sekalian. Jadi anak-anak bisa begitu mungkin disebabkan perlakuan buruk dari dirimu sendiri. Belum apa-apa anak-anak langsung dimarahi. Belum apa-apa anak-anak langsung berikan kata-kata buruk, belum dengar penjelasan. Saya mau cerita satu cerita Bu sebelum kita masuk ke ayat-ayat yang lainnya. Saya teringat betul bagaimana pada saat itu anak saya yang namanya Khadijah dia berbohong. Dan saya sangat tidak suka yang namanya berbohong. Khadijah mengatakan Khadijah sudah makan 1 roti, tapi Khadijah mau tambah roti lagi. Saya katakan Khadijah sudah kenyang. Enggak Uma, Khadijah mau makan roti. Dihabiskan ya nak, Uma buat tapi Khadijah habiskan. Iya Uma. Ketika saya buatkan, kemudian dia makan, baru berapa detik tiba-tiba dia mengatakan rotinya sudah habis Uma. Kemudian saya tahu ada yang tidak betul dari perkataannya. Bagaimana mungkin roti itu bisa dihabiskan dalam waktu sekian detik? Maka saya katakan, Khadijah, Uma tidak tahu tapi Allah tahu apa yang Khadijah lakukan. Mengajarkan anak-anak yang pertama perasaan diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah melihat apapun. Di mana roti itu Khadijah letakkan. Uma tidak lihat tapi Allah lihat. Kemudian dia diam. Kemudian saya katakan, Uma menghargai kejujuran, Uma tidak pernah berbohong kepada Khadijah dan Uma harap Khadijah tidak bohong kepada Uma. Kemudian akhirnya dia berjalan dengan pelan dan menunjuk bahwa roti itu dibuang di tong sampah. Kemudian saya katakan pada Khadijah, Khadijah, Uma perlu bicara sama Khadijah, kita bicara di kamar agar tidak terdengar oleh kakak-kakaknya yang lain. Waktu itu umurnya masih 4 tahun. Kemudian kami bicara berdua di kamar, saya katakan kenapa Khadijah?
Kemudian Khadijah bilang, Khadijah kenyang Umar. Kemudian saya katakan, kenapa Khadijah berbohong nak? Khadijah takut Umar. Umar nggak pernah marah kan sama Khadijah, dan Umar nggak pernah bohong sama Khadijah. Umar menghargai kejujuran Khadijah. Saya katakan, terima kasih sayang karena sudah jujur. Namun yang kedua, berikutnya adalah Umar sedih. Saya menceritakan perasaan saya sedih. Umar sedih karena Khadijah berbohong kepada Umar, biar dia mengerti perasaan saya. Dan saya katakan, Umar nggak pernah berbohong kepada Khadijah nak. Kemudian dia terdiam, air matanya sudah menggenang. Kemudian setelah itu saya katakan, jangan diulangi lagi. Khadijah tahu yang Khadijah lakukan adalah pertama berbohong, tapi Khadijah sudah jujur dan menghargai kejujuran itu. Kemudian yang berikutnya adalah buang-buang makanan. Khadijah tahu bahwa banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan sayang. Maka saya tunjukkan satu video kepada Khadijah, anak-anak di Afrika sana yang makannya di tanah-tanah. Saya katakan, lihat Khadijah, ini orang-orang pada kesusahan makanan. Bagaimana mungkin Khadijah bisa membuang makanan seperti itu? Kemudian akhirnya menetes air matanya, dan saya katakan Umar tidak mau hal ini terulang lagi. Dan saya peluk dia dan saya katakan, Umar sayang dengan Khadijah, jangan diulangi lagi ya nak. Kemudian dia mengangguk. Dan saat ini umurnya 7 tahun, dia selalu teringat peristiwa itu ibu-ibu sekalian. Bagaimana dia belajar dari kejadian itu. Kadang-kadang kita dalam melaksanakan hal-hal seperti ini, aduh ribet, panjang banget nih menyelesaikan masalah ini. Kadang-kadang, bohong kamu ya, buang-buang makanan, selesai. Kita anggap selesai, padahal itu bukan menjadi sebuah solusi. Tapi tentu harus minta pertolongan Allah supaya bisa sabar dalam menjalaninya ibu-ibu sekalian. Karena butuh waktu, betul ya? Butuh waktu untuk menjelaskan, nah nggak boleh begini begitu, butuh waktu, tapi ternyata efeknya jangka panjang. Jadi kembali lagi, ada anak-anak yang bertindak tidak sesuai aturan, mungkin karena perlakuan buruk dari orang tuanya, orang tua yang suka main pukul begitu saja, orang tua yang marah tanpa mendengarkan penjelasan anak misalnya, orang tua yang belum apa-apa berkata-kata kasar kepada anak. Bagaimana anak bisa bercerita apapun kepada kita kalau kita sendiri tidak bisa menjadi sahabat untuknya?